Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naslia Yanika Putri Lubis dengan NIM 2210541015. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul International Balance of Payment. Apa itu International Balance of Payment? Secara definisi, International Balance of Payment adalah sebuah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan negara lain atau dengan luar negeri, contohnya Indonesia dengan Malaysia, selama periode waktu tertentu, umumnya dengan jangka waktu 1 tahun. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan dunia internasional. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem akuntansi berpasangan atau double entry bookkeeping. Ada komponen utama neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, current account atau neraca berjalan, seperti perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, capital and financial account, seperti investasi langsung dan portofolio. Yang ketiga, net error and omission, seperti penyesuaian statistik agar total BOP seimbang. Selanjutnya fungsi dan kegunaan BOP. Adapun fungsi dan kegunaan BOP adalah pertama, sebagai indikator kesehatan ekonomi, gunanya menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berinteraksi dan bersaing di pasar global. Yang kedua, sebagai dasar kebijakan, baik kebijakan moneter maupun fiskal. Dasar kebijakan ini digunakan pemerintah dan bank sentral untuk merumuskan kebijakan moneter dan fiskal. Di kebijakan moneter, kegunaannya atau fungsinya, yang pertama, terutama yang berkaitan dengan nilai tukar dan suku bunga. Dan untuk kebijakan fiskal terkait ekspor, impor, dan investasi. Yang ketiga, sumber data, sebagai dari penyusun statistik pendapatan nasional atau GDP dan GNP. Yang keempat, peramalan pasar, membantu investor dan pelaku bisnis meramalkan potensi dan risiko nilai tukar pada saat waktu tertentu. Dan selanjutnya, dampak dan kebijakan penyesuaian. Yang pertama, ada dampak surplus transaksi berjalan, di mana cenderung memperkuat mata uang domestik sehingga mata uang domestik terapresiasi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja di sektor ekspor. Yang kedua, dampak defisit transaksi berjalan, cenderung melemahkan mata uang domestik sehingga mata uang domestik itu terdepresiasi. Selanjutnya, dampak menunjukkan ketergantungan impor tinggi. Selanjutnya, ada kebijakan koreksi defisit, di mana terbagi dua menjadi kebijakan moneter dan fiskal. Untuk kebijakan moneter sendiri, terjadi devaluasi atau depresiasi mata uang, kenaikan suku bunga, sehingga dapat menarik modal asing. Selanjutnya, kebijakan fiskal atau perdagangan, pembatasan impor atau tarif kuota. Selanjutnya, promosi ekspor, dan selanjutnya intensif investasi asing. Kesimpulan dari materi ini adalah BOP adalah alat vital untuk menganalisis ekonomi eksternal suatu negara dan dasar untuk mengambil kebijakan makroekonomi. Dan yang paling penting untuk diingat adalah keseimbangan BOP yang sehat mencerminkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.